Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Gimana nih kabar adik-adik semua di rumah? Kakak harap adik-adik tetap sehat-sehat, kuat, semangat, juga penuh sukacita. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kalau adik-adik bingung kenapa hari ini Kak Hana sendiri, di kiri dan di kanannya tidak ada yang menemani. Sebelumnya juga minggu lalu Kak Iren sudah liturgi juga sendiri. Karena saat ini kita sedang menjalankan PPKM darurat, jadi kita tetap stay at home. Tapi kita tetap harus memuji Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kita, juga kerinduan kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Oke, hari ini adik-adik sudah siapkan hati dan pikirannya, pasti juga sudah siapkan Alkitabnya, menggunakan baju yang rapi. Kita mau beribadah, biar semangat kita mau angkat pujian Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai ibadah dan puji-pujian kita pada hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pada malam tadi Tuhan telah jaga kami, bahkan Tuhan bangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan hari ini kami penuh dengan sukacita, penuh dengan kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan mau memberkati, memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita masih harus tetap semangat. Kita mau nyanyi lagi, kita mau puji Tuhan lagi. Lagu kita kedua adalah Firman-Mu Pelita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, kembali bersama dengan Kak Kesha di pagi hari ini. Kita mau
baca sebagian dari firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan pastinya adik-adik semuanya sudah mempersiapkan ya Alkitabnya masing-masing. Nah, kalau sudah, kakak mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Matius, pasalnya yang ke-25, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kakak mau semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami sudah bangun dengan keadaan yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar Tuhan boleh kami mengerti, dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat dan terang dalam kehidupan kami. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau baca kitab kita dari kitab Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai 18. Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik kita sudah baca ya dari kitab Matius ini. Nah, adik-adik penasaran gak sih apa yang sebenarnya terjadi dalam bacaan yang tadi sudah kita baca? Nah, kakak mau cerita sedikit nih adik-adik. Jadi singkatnya dalam cerita Matius ini ada seorang juragan atau saudagar kaya, orang yang kaya raya. Jadi orang kaya ini mau berpelesiran ke luar negeri. Dia mau pergi ke luar negeri nih adik-adik. Nah, sebelum juragan kaya ini pergi ke luar negeri, dia memanggil 3 orang hambanya, bisa dibilang 3 orang bawahannya atau karyawannya mungkin, dan juragan kaya ini memberikan masing-masing mereka talenta. Nah, adik-adik, talenta yang dimaksud dalam Alkitab ini pada saat itu merupakan sebuah mata uang. Mata uang talenta ini bernilai tinggi, adik-adik. Jadi, juragan kaya ini memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Hambanya yang pertama diberikan 5 talenta. Lalu hambanya yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hambanya yang ketiga diberikan 1 talenta. Setelah itu, juragan itu pun pergi ke luar negeri. Nah, setelah kepergian sang juragan kaya raya ini, 3 hambanya ini, yang pertama dan yang kedua, yang masing-masing mendapatkan 5 dan 2 talenta, mereka mengembangkan talenta tersebut dan menjadi 2 kali lipat.
banyaknya. Ya. Jadi hambanya yang pertama melipat gandakan yang tadinya 5 talenta menjadi 10. Lalu hambanya yang kedua dari 2 talenta menjadi 4 talenta. Nah, tetapi hambanya yang ketiga ini yang mendapat 1 talenta, dia tidak mengembangkan atau melipat gandakan talentanya. Namun dia mengubur talenta ini, 1 talenta ini di dalam tanah. Nah, adik-adik, apa sih maksudnya cerita tentang mengembangkan talenta dan mengubur talenta? Nah, pada saat ini talenta yang kita tahu, talenta yang kita pahami merupakan sebuah potensi. Jadi talenta itu adalah kemampuan atau potensi. Jadi setiap orang, termasuk adik-adik di rumah nih, semuanya memiliki potensi atau kemampuan dalam diri kalian. Nah, jadi adik-adik, setiap orang yang memiliki potensi atau kemampuan itu berbeda-beda. Ada yang bisa, contohnya kemampuan bermain alat musik. Ada juga kemampuan untuk menggambar. Ada juga kemampuan bela diri atau olahraga. Nah, setiap orang itu memiliki potensi atau talenta yang berbeda-beda. Yang dimaksud dengan cerita dalam Matius ini adalah Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita dititipkan potensi atau kemampuan supaya kita bisa mengembangkan untuk apa adik-adik? Untuk mendatangkan kebaikan supaya biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi adik-adik nih di rumah, misalnya adik-adik mempunyai potensi atau talenta, misalnya bernyanyi. Adik-adik kembangkan potensi adik-adik tersebut. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Contohnya seperti apa? Berlatih. Bisa juga ikut kompetisi atau lomba-lomba. Supaya apa? Supaya misalkan adik-adik beruntung menjadi juara. Nah, kemarin kita juga dapat kabar baik ya, bahwa teman kita telah menjuarai olahraga karate nih adik-adik. Nah, itu salah satu contoh adik-adik supaya kita juga termotivasi untuk mengembangkan talenta yang kita punya. Jadi adik-adik di rumah, kalau adik-adik punya kemampuan, adik-adik harus kembangkan itu, dilatih dengan baik supaya menjadi lebih berkembang, jadi lebih bagus, dan pastinya menjadi berkat bagi semua orang. Talenta yang kita punya itu beragam, tidak ada yang sama, jadi unik. Ada yang mungkin bisa bermain alat musik dan juga bernyanyi. Ada juga yang bisa menggambar, bernyanyi, dan olahraga, misalkan bermain sepak bola. Nah, beragam ya adik-adik, sama halnya dengan cerita yang ada di dalam kitab Matius ini. Jadi, masing-masing hamba yang diberikan talenta oleh juragan kaya raya tersebut juga berbeda-beda. Dan tugas kita adalah untuk mengembangkan talenta itu, untuk menjadikannya lebih besar, menjadikannya lebih sempurna. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita sebuah kemampuan. Jadi adik-adik harus mengembangkan itu dengan baik. Misalnya adik-adik punya hobi menggambar. Mungkin ada beberapa dari adik-adik malu untuk misalnya menunjukkan itu kepada banyak orang, atau simpelnya kasih lihat ke mama papa. Nah, adik-adik jangan malu untuk menunjukkan kreativitas yang adik-adik miliki. Mengapa? Karena potensi yang adik-adik miliki itu bisa jadi kalau dikembangkan dengan baik menjadi berkat, menjadi sebuah prestasi. Siapa tahu suatu saat atau di masa depan potensi yang adik-adik sudah kembangkan dari masa muda, dari masih kecil saat ini menjadi berkat, menjadi ladang berkat yang bisa memberkati orang lain, termasuk adik-adik sendiri ya. Jadi adik-adik jangan malu untuk menunjukkan kemampuan dan potensi yang adik-adik miliki. Itu juga merupakan salah satu bentuk syukur adik-adik kepada Tuhan.
mengembangkan potensi juga merupakan salah satu bentuk atau cara bersyukur. Jadi adik-adik harus bisa mempertanggungjawabkan potensi dan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik untuk selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga selalu membaca firman Tuhan bahwa apa yang adik-adik lakukan selama ini, terutama dalam pandemi, memang sangat sulit ya. Termaksud sekarang adik-adik harus belajar di rumah, lewat online. Tapi adik-adik jangan patah semangat. Meskipun sekarang kita sedang sulit untuk bertatap muka atau bertemu dengan teman-teman, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Termaksud salah satunya adalah mengembangkan potensi adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu mengucap syukur dan jangan lupa untuk mengembangkan talenta yang adik-adik miliki. Kalau misalnya adik-adik menjuarai sesuatu atau habis melakukan perlombaan, membutuhkan support atau dukungan, adik-adik boleh share kepada teman-teman sekolah minggu yang lain, kepada keluarga, kepada kakak layan, supaya kita tahu bahwa adik-adik sedang berproses untuk meraih prestasi. Jadi kita sama-sama mendukung supaya adik-adik semangat. Nah, itu dia adik-adik yang mau disampaikan dari kitab Matius ini. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan yang Kak Kesha sampaikan. Sebelum Kak Kesha menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau kasih sebuah tugas untuk adik-adik di rumah. Jadi tugasnya ini merupakan sebuah ayat hafalan, di mana adik-adik membuat video ayat hafalan. Ayat hafalannya ini terambil dari kitab Matius, masih di kitab Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-29. Kakak bacakan ya, Matius pasalnya yang ke-25 ayat 29, yang berbunyi demikian. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, jadi ayat Alkitab ini adik-adik hafalkan, lalu buat video, lalu di-share atau di-post di WhatsApp group. Batas pengumpulannya seperti biasa pada pukul 8 malam itu terakhirnya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk dibuat ya tugasnya. Nah, demikian firman dari Kak Kesha. Kiranya apa yang Kak Kesha sampaikan, yang Kak Kesha ceritakan, adik-adik bisa menerimanya, bisa dimengerti, dan pastinya dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk berdoa, untuk menutup ibadah kita. Kakak mau semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai merenungkan firman-Mu yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang 18, yang merupakan perumpamaan tentang talenta. Tuhan, kami mau belajar Tuhan dari saudagar kaya yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa mengembangkan potensi yang kami punya. Kami mau belajar untuk mengembangkan talenta yang kami punya, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga boleh mendatangkan kebaikan dan tentunya memuliakan dan memuji nama Tuhan. Berkatilah setiap adik-adik layan kami yang memiliki potensi dalam diri mereka, supaya mereka bisa mengembangkan hal tersebut dan bisa menyebarkan kebaikan dan juga berkat kepada sesama mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa senantiasa dalam masa yang saat ini sedang sulit Tuhan, di mana pandemi yang semakin banyak menelan korban jiwa. Kami berdoa Tuhan supaya senantiasa keluarga kami diberikan kesehatan, diberikan berkat Tuhan dan perlindungan, supaya kami semua boleh selalu sehat
kuat, dan dijauhkan dari penyakit Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga adik-adik klien kami. Berkatilah orang tua mereka dalam pekerjaannya Tuhan. Berikan mereka kemampuan, berkat kesehatan supaya mereka mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Dan juga adik-adik klien kami dalam masa pendidikannya, sekolahnya Tuhan, dalam pelajarannya Tuhan, Kau berkati supaya adik-adik kami ini selalu pintar, selalu sehat Tuhan, berprestasi, dan pastinya menjadi terang dan garam dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, lingkungan mereka, keluarga mereka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan selalu ada untuk kami, Tuhan selalu memberkati kami, dan kami mau juga mengucap syukur atas yang sudah kami terima Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik maupun senang maupun susah. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian firman dari Kak Kesha. Kita bertemu di lain waktu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan telah disampaikan. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat melakukannya di kehidupan setiap hari. Kali ini kita untuk merespon firman Tuhan. Pada hari ini kita mau angkat lagu Tanganku Hendak Kupakai. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita tentunya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Adik-adik boleh siapkan, taruh, masukkan ke amplop, lalu berikan ke gereja, atau adik-adik mau transfer juga bisa nanti ya. Ada nomor rekeningnya di sini. Oke, kita harus berikan yang terbaik karena Tuhan setelah lebih dulu memberikan yang terbaik. Kita mau memberikan persembahan. Sekarang kita mau angkat pujian. Ku diberikan kidung baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama merdu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, kita mau berdoa, kita membawa persembahan kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan, juga berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami, tentunya yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan ini dapat menjadi puji-pujian dan harum di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Tuhan mau pimpin kami juga ya Tuhan, juga Tuhan mau memberkati ya Tuhan, tangan-tangan yang mengelola ini ya Tuhan, agar setiap persembahan ini dapat terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dian, tolong aku Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu hati, bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hingga pada hari ini kami dapat beribadah bersama, sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, juga kami telah memuji nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan ini berkenan semua di hadapan-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan segala aktivitas kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus jaga kami, Tuhan yang berkati kami, jauhkanlah kami daripada sakit, penyakit, virus, dan mara bahaya. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ini dia adik-adik, kita mau angkat satu pujian terakhir, yaitu Tuhan Allah berserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Adik-adik tetap semangat, sehat-sehat selalu, tetap penuh dengan sukacita. Kita ketemu lagi minggu depan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.